Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun teman-teman sekalian berada. Senang sekali saya Nesya Sayunda dan rekan saya Astrid Melvia Dewi bisa menemani teman-teman semua dalam sesi-sesi bincang inspiratif hari ini. Di samping saya sudah hadir sosok yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Haji Kusnadi. Beliau adalah pemilik dari salah satu toko plakat yang ada di Purwokerto yang mungkin sudah sering teman-teman lihat atau kunjungi. Hari ini kita akan mengulik lebih dalam bagaimana sih perjuangan beliau membangun ini semua benar-benar dari nol. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau baik. Omong-omong ya Bapak, kesuksesan itu tidak ada yang instan ya. Ibarat bayi yang baru belajar jalan, pasti ada langkah pertamanya yang paling berat. Nah, kalau Bapak boleh cerita sedikit, dulu pas awal banget mulai, apa hal pertama yang Bapak lakukan buat nyari modal atau pelanggan? Apakah mulai dari nawarin ke teman dekat dulu atau bagaimana Kak? Terima kasih kepada adik-adik yang saya hormati, yang saya banggakan. Terima kasih atas jawabannya. Pertama dia siap belajar ya. Siap belajar dulu. Kalau belum belajar kan nggak bisa kayak gitu kan. Belajar saya itu dari kelas 3 SD. Oh Masya Allah. Itu sudah belajar sama bapak. Jarang ikuti didikannya kerajinan itu yang apa bapak jalankan itu. Berarti emang dari orang tua Bapak emang pengrajin? Iya, gitu. Maka dari itu Bapak suka ya? Iya, gitu. Makanya bapak kan itu nggak sekolah. Oh. Nggak percaya kan, bapak tuh nggak sekolah cuma SD, terus terang aja. Tuh, SMP cuma 3 bulan keluar. Tuh. Ini pada percaya nggak? Tahu kimia, orang itu nggak percaya kan? Itu. Cuma bekas itu kan kimia. Kok bisa tahu itu? Ya itu. Harus berjuang lah, jelas gitu. Kuncinya adalah berjuang Iya, ya. jangan menyerah gitu. Tuh. Kalau yang sukses kan ya gitu. Oke. Ternyata luar biasa banget ya Bapak. Ternyata nggak langsung melejit, tapi memang ada prosesnya dulu. Harus dimulai dengan langkah kecil terlebih dahulu, yang benar-benar penuh perjuangan. Tapi Bapak merintis itu kan yang seperti yang tadi bilang emang nggak langsung melejit, harus mulai dari nol dulu ya. Iya. Bapak pernah nggak sih ngerasa ada momen yang kayak jenuh banget sama pekerjaan Bapak sampai kayak rasanya tuh pengen nyerah gitu? Terus hal apa yang bikin Bapak tuh jadi bangkit kembali sampai detik ini? Dulunya jelas ya ingin yang lain, ingin usaha lain. Ya. Rencananya apa dulu Bapak sebelum usaha plakat ini? Ya ini jelas ya ingin apa ya meningkat lah, jangan ini ngikutin bapak gitu, yang lain gitu. Ternyata saya pernah 1 tahun itu di pasar. Jualan pasar itu jualan dapur gerabah itu. Itu. Jualan di pasar mana Bapak? Saya dulu di Cibarang. Oh jauh sekali ya. Berarti Cibarang. dulu emang di sini rumahnya? Iya, rumah itu sebelah sana saya bapak. Memang itu ternyata kayaknya nggak apa ya, angannya nggak pas gitu. Jadi saya bilang sama bapak, jual aja pak. Memang turunan pengrajin atau pengrajin ya gitu. Saya gitu, buatnya ya gitu. Memang passionnya di pengrajin ya. Iya, gitu. Ngikut Ya, jalannya gitu. bapak. Bapak, ini gitu. Wah, oke. Kita udah dengerin cerita awal perjuangan yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih Bapak. Buat jadi bekal teman-teman yang nonton. Menurut Bapak pribadi, dari sekian banyak sifat manusia, karakter apa sih yang paling wajib dan penting banget dimiliki oleh seorang wirausahawan biar nggak gampang menyerah? Ya, itu kita selama doa ya. Oh, doa. Ya, doa. Hati harus kuat gitu. Doa hati harus kuat. Doa harus sabar. Itu. Jangan menyerah pokoknya. Saya pernah tuh jualan sampai mana? Sumatera setengah bulan. Masya Allah. Sumatera setengah bulan. Itu jualan plakat juga loh Pak? Iya, plakat itu ya dari situ tuh. Setengah bulan di sana. Terus balik lagi ke sini. Ditawar di sana, malam saya mikir gitu. Yang bilang di rumah,
gitu. Jangan ada apa-apa yang capek harus berjuang, harus semangat kita. Yang barang ditawar misalkan di sini tawar 500, di sana juga 500. Kemudian di rumah saja, kan ya. ada yang bawa kayak gitu. Ya gitu. Itu penting harus semangat dan jangan menyerah itu. Kayak gitu. Bapak, sekarang kan banyak banget ya anak muda yang pengen punya bisnis sendiri, Iya. tapi mereka tuh masih bingung arahnya tuh mau kemana, mau mulai dari mana. Nah. Kalau Bapak bisa kasih 1 atau 2 nasihat, Bapak pengen bilang apa buat mereka-mereka yang baru mau memulai bisnis? Iya. Yang sekarang apa ya sekarang? Kalau sekarang kamu tuh banyak kan menggunakan online gitu kan ya, Shopee itu harus punya modal kayak gitu. Tapi ya itu jangan menyerah kalau memang mau usaha ya jangan menyerah itu pasti ada jalannya lah, tepat aja itu. Dan dibarengin sama doa ya Bapak? Iya itu harus tetap itu ada, tetap itu mengerepas itu doa itu. Oh iya Bapak, kadang kan orang tuh cuma melihat hasilnya ya, Iya. nggak lihat prosesnya gitu. Menurut Bapak itu tantangan paling besar seorang wirausahawan itu apa? Ya itu ya, memang dipandang di luar mungkin enak gitu, nggak tahu dalamnya kan prosesnya, bikinnya kayak gitu. Ya berat itu. Cuman sekarang sih udah alat canggih-canggih ya. Itu nggak kayak dulu saya itu mobil itu gambar itu pakai tangan, pakai tata. Nah sekarang pakai komputer kan gambar enak gitu. Itu saya cuma kira-kira aja gitu gambar. Jadi kayak udah sablon kan bisa. Yang paling repot itu kan bikin matresnya loh, alatnya itu. Cetakannya sih nggak tiap orang tuh bisa. Gitu. Nah, memang sih sekarang canggih, tapi kan hasil yang maksimal yang bagus alatnya itu nggak bisa. Juga saya nanya, saya berani bayar yang ngongkosnya itu, ternyata nggak bisa. Itu alat itu tetap harus pakai alat manual. Yang manual lebih bagus ya Bapak, Iya. dibanding yang menggunakan alat yang Iya. canggih. Ini pilih bintang. Kalau dari alat itu saya nanya cuma rata hasilnya. Dan bintang kan harus kayak gini lancip, nimbul. Ya itu tetap harus pakai rayuan manual tetap. Itu. Udah nanya itu. Oke, sekarang kan banyak yang punya ide bagus tapi takut buat gerak. Iya. Menurut sudut pandang Bapak, kapan sih waktu yang paling tepat buat beneran terjun ke bisnis? Apa harus nunggu momen sempurna dulu? Iya, itu. Dan ya itu ya, orang memang ide bagus ya. Yang kira terus jalankan aja kalau memang Terus dia jalankan saja. jangan takut gitu. Terus berusaha gitu? Iya, tetap namanya itu. Ya rezeki kan Allah yang pasti ya, Iya. ada jalannya lah rezeki itu. Kalau penting memang kita dia sudah udah berusaha. siap, ya udah jalanin aja gitu. Gitu. Mending sabar. Namanya rezeki kan harus sabar kan. Yang gitu. Oke, sekarang kan kita lihat persaingan usaha itu makin ketat ya Bapak. Iya. Oke, Bapak. Yang jual produk serupa tuh di mana-mana banyak banget Banyak. sekarang. Terus menurut Bapak tuh gimana sih? Mungkin Bapak ada strategi khusus gitu biar tetap punya ciri khas, punya keunggulan atau tetap dicari pelanggan meskipun banyak banget saingannya. Iya, benar. Yang sekarang saingan itu banyak dari mana-mana itu. Saya dulu memang anunya Jakarta, punya langganan di saya di Jakarta di proyek Senen itu main grosir itu grosir terus memang tapi saya tuh lewat Pak Rik saya dulu pertama dulu. Jadi saya bikin barang, saya anterin ke Pak Rik ke Jakarta gitu. Tapi lama-lama Pak Rik tuh nggak bener sama pelanggannya toko. Nah, orangnya itu toko akhirnya langsung minta telepon ke saya HP-nya. Nomor telepon dulu pakai telepon ini bukan di rumah HP. Oh iya, berarti sudah lama banget ya Iya, Pak? tuh. Gitu. Jadi strateginya itu gimana Bapak biar bisa bersaing? Ya tetap itu hasilnya harus mutunya barang harus stabil. Gitu. Oh, stabil. Iya, tetap harus bagus. Ya. Harga jelas saingan. Gitu. Misalnya kalau barangnya bagus, tetap harga tetap stabil. Gitu. Memang mintanya ya banyak kan yang murah, barangnya yang Iya. bagus, banyak kan ya gitu.
Tapi insya Allah barangnya bagus dan hasilnya memuaskan, tetap kuat. Tetap dibeli ya. Iya. Karena sudah punya ciri khas. Iya. Gitu. Apalagi ini kan dibuat dengan manual ya Pak. Iya itu. Ini terus aja kayak gitu. Terakhir nih Bapak, karena dunia sekarang berubah cepet banget dengan teknologi dan tren baru. Menurut Bapak, apa yang perlu kita siapkan supaya bisnis kita nggak ketinggalan zaman dan bisa terus berkembang? Ya udah itu adanya kayak gitu, kita harus sabar. Kayak mana lagi kenang saingan, itu yang keluaran dari Cina, warna emas. Itu rencana kan ada kopi pakai emas itu, kuning kayak emas. Itu bukan emas, itu cor-coran itu bukan kuningan. Mulai sini tukang simbol ini pada semuanya itu dari mana aja itu KO, masalah sepuan. Nah, sini saya kan pakai, kalau pakai emas, sekarang emas berapa harganya? Hampir 3 juta 1 gram. Tapi sampai sekarang masih ada pelanggannya Bapak buat. Jadi asik. Cuman nggak sebanyak dulu. Iya, nggak sebanyak dulu sekarang. Jadi sekarang ngikuti zaman apa nih? Shopee yang nyalayan Shopee, pesen Bapak satu juga? dilayanin. Kalau dulu ratusan ribuan. Sekarang ya udah ngikutin aja. Itu coba pesan barang satu kirim ke Medan, ke Sulawesi, ongkosnya berapa? Ayo gitu. Ya gimana lagi ya sekarang kayak gini. Mantap banget ya. Dan nggak terasa teman-teman, kita sudah di penghujung obrolan. Jujur saja, saya pribadi dapat banyak banget pelajaran baru hari ini. Betul banget, saya juga. Ternyata membangun bisnis dari nol itu bukan cuma soal uang saja, tapi punya hati dan mental baja. Iya, kuat, benar-benar kuat, sabar. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak Haji Sama-sama. Kusnadi sudah mau berbagi ilmu dan cerita perjuangannya yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi. Semoga usahanya Bapak makin jaya, makin berkah dan sukses terus ya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang menonton video ini, semoga cerita Bapak Haji Kusnadi tadi bisa jadi bahan bakar buat kalian yang mungkin masih ragu buat mulai atau yang lagi berjuang di titik terendah. Ingat, setiap pengusaha besar selalu memulai dari langkah kecil yang berani. Saya Astrid Meltia Dewi dan rekan saya Nasya Sayunda pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.